Satu spot yang buat saya paling menarik adalah di sini. Ruang pamer yang dibuat oleh seniman Mas Jono Sujono dari Dusun Keron, Kabupaten Magelang. Di sini beliau menampilkan sesuatu yang sangat unik, yaitu wayang serangga. Wayang yang diimajinasikan dari berbagai bentuk serangga. Kita lihat keunikan-keunikannya. Saya kurang tahu pasti jenis-jenis serangga apa yang ada di sini dan jenis-jenis serangga apa yang dipamerkan di sini. Mungkin suatu saat kita bisa mewawancarai Mas Jono dari Dusun Keron. Apa sih yang memotivasinya untuk membuat instalasi atau pameran wayang yang berinspirasi dari serangga? Kapan-kapan kita cari ya Mas Jono Keron, siapa tahu bisa ketemu. Tiga kali tunggal. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ceng Tata. Masih ingat kegiatanku atau liputanku yang beberapa waktu lalu yang di World Wayang Way 2020? Di situ ada satu spot yang paling menarik di ruang pamernya, yaitu wayang serangga. Ingat kan? Waktu itu saya menyebut, semoga kita bisa ketemu Mas Jono, pencipta dari si wayang serangga itu. Alhamdulillah sekarang denger kan? Ada di samping saya. Sudah ada Mas Jono. Nanti kita kepoin ya. Siapa sih Mas Jono? Apa yang membuat inspirasi Mas Jono membuat wayang serangga ini? Setan. Asik sekali Mas Jono tadi uro-uronya. Selamat pagi Mas Jono. Selamat pagi Mbak Tata. Ya, sahabat Ceng Tata semua, kali ini saya berbahagia sekali bisa akhirnya ketemu dengan seniman hits, seniman kondang baik Seniman deso. Deso yang mengudara di nasional dan internasional. Siapa dia? Mas Jono. Nama panggilan kerennya Jono Keron. Nah, karena Mas Jono tinggal di Dusun Keron, di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Ya, itu dia. Minggu lalu atau beberapa waktu lalu kita sudah melihat liputan yang tentang wayang serangga ini. Kita ketemu langsung dengan Mas Jono. Mas, jadi gimana toh ceritanya kok bisa serangga yang jadi inspirasi Mas Jono? Oh ya, terima kasih Mbak Tata. Untuk serangga sebetulnya itu memang perjalanannya sangat panjang sekali. Karena waktu itu saya itu sebagai penopeng dan sebagai penopeng, kemudian waktu itu ada bom Bali yang pertama Ambrosius itu. Itu saya sebagai pengrajin itu kan vakum. Selama 1 tahun ini mau apa enggak, saya sebagai penopeng penampung enggak laku gitu. Nah kemudian saya pinjam uang tetangga itu 16 juta waktu itu. Saya beli bajak sawah itu. Nah, saya akhirnya memutuskan jadi buruh pembajak sawah tiap pagi. Nah, pagi, siang, sore selalu ke sawah waktu itu. Nah disitulah mulai kerja. Setelah kerja di sawah setiap hari itu saya tetap membawa tatah, membawa bahan baku. Nah tetap bikin topeng. Nah secara tidak langsung di sawah itu setiap hari selalu menemukan gangsir, kupu-kupu. Gangsir itu apa Mas? Gangsir itu yang hidupnya di tanah. Itu yang hidupnya di tanah. Kemudian, nah disitulah terinspirasi. Ini kalau dibikin topeng ini bagus. Nah akhirnya saya setiap hari harus bikin satu karakter. Topeng-topeng serangga itu. Nah kemudian bertahun-tahun akhirnya terkumpul banyak waktu itu. Akhirnya saya jual ke tempat Pak Tanto. Akhirnya Pak Tanto, iki apik. Wah iki menarik iki. Iki ngono liyane. Iki terus kowe gawe meneh kok tak tuku meneh. Nah, tapi di saat saya interaksi di para petani itu kan banyak sekali ketika keluhan-keluhan yang muncul di petani itu. Salah satunya, iki piye ya Mas Jon ya? Iki aku nang sawah nenandur ngene. Iki kok
bahan-bahan pabrik iki tetep munggah, terus saiki hasil bumbine awak niki wong tani iki hasilnya ora mundak-mundak iki kepiye. Nah, disitulah saya mulai merenung ketika orang petani bilang seperti itu. Nah, saya sebagai pelaku seni ini harus saya ungkapkan ini. Nah, kenapa saya sampai kemudian langsung ke serangga ini? Karena sebetulnya dengan saya menciptakan serangga ini juga ingin mengungkapkan apa yang menjadi keluhan para petani. Karena para petani ini sudah di zaman maju yang modern, kadang-kadang petani itu sekarang ini sudah ketergantungan dengan pestisida. Oh, pestisida. Nah, dengan dampak ketergantungan dengan pestisida secara otomatis cara bercocok tanam, menanam itu kan selalu kalau nggak pakai pestisida itu nggak akan subur. Nah, sudah dalam pemikiran para petani sudah seperti itu. Ada mindset yang seperti itu. Nah, menurut saya itu kan sangat bahaya sekali. Karena kenapa? Karena yang namanya pestisida itu juga lambat laut akan juga merusak jiwa kita karena hasil bumi yang kita konsumsi itu selalu dipacu dengan pestisida. Nah, tujuan saya membuat sebuah wayang serangga ini hanya untuk satu, untuk mengingatkan mari kita bercocok tanam yang sehat dengan organik, dengan diperbanyak dengan pupuk-pupuk kandang. Karena yaitu keluhan-keluhan para petani itu mengacu kalau ini tanaman ini kalau tidak dipakai pestisida ini tidak akan subur. Nah, itu yang menjadi keprihatinan saya adalah seperti itu. Nah, saya kembangkan lagi, dengan tari ini hanya untuk lokal. Ini saya kembangkan lagi, terinspirasi, ini akan saya buat wayang. Karena wayang itu penyampaian bisa secara langsung berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tentang dunia pertunjukan, tentang lingkungan juga kira-kira. Menarik banget Mas Jono. Jadi ternyata bermula dari justru topeng karena Mas Jono awalnya itu adalah berarti berupa topeng. Pembuatan topeng. Dulu waktu sebelum kepikiran serangga topeng apa Mas? Yang saya bikin itu ya topeng-topeng ya kayak kelono, kemudian topeng Punokawan, topeng hanya seputar itu. Panji mungkin. Oh gitu. Jadi terus kemudian itu terinspirasi itu. Berarti ada momen dulu kemudian Mas Jono justru terjun ke sawah, aktivitas di sawah malah dapat inspirasi. Nah, itu perjalanan di sawah itu cukup lama karena hanya hampir 7 tahun saya pagi berangkat. Jadi berangkat pagi, pulang sore, selalu seperti itu. Ternyata di sawah itu teman-teman Mas Jono yang beraneka rupa ini. Nah, ini salah satu muncul. Nah, ini kenapa ini bentuk-bentuk seperti tidak saya respon ini harus saya kembangkan. Maka menjadi topeng, menjadi tarian, menjadi wayang, justru menjadi lukisan juga tentang serangga. Lalu sahabat Jeng Tata, jadi wujud-wujud ini kalau kita lihat contoh di sini, ini yang dalam bentuk wayang. Nanti ada beberapa yang bentuk topeng karena yang ada di depan ini yang wayang. Kemudian kemudian Mas Jono mempelajari bentuk-bentuk ini, jenis-jenisnya serangga itu apa aja. Terus kan misal ada jenisnya ya, saya nggak tahu ya, misalnya jangkrik itu beda nanti, misalkan orang-orang atau apa itu apa. Terus kemudian Mas Jono jadi fokus ke situ, terus ini jenis ini, ini jenis ini. Ya secara otomatis pasti Mbak, karena untuk membedakan karena karakter ya misalnya kan beda semua. Beda semua. Saya tetap mempelajari secara langsung, ini misalnya ini ya, ini orong-orong. Itu apa Mas? Orong-orong. Nah, di samping saya melihat orong-orong yang asli, juga saya buka di Google tentang orong-orong yang istilahnya yang lebih jelas. Nah, akhirnya saya kembangkan, ini orong-orong ternyata kalau dibikin wayang ini kok menarik sekali, maka saya tambah kayak ini, kayak ini. Kemudian kan di sini kayak orang-orang kan ada kayak benik-benik. Nah, ini saya respon seperti ini. Nah, sebenarnya ini dari pengembangan, tapi tidak lepas dari karakter wajah sebenarnya. Misalnya kemudian serangga-serangga itu matanya, bentuk matanya seperti apa? Kan beda-beda, mulutnya seperti apa. Ini kan misalnya orong-orong itu sangat beda dengan semut sangat beda dengan belalang karena bentuk wajah, mata itu beda-beda semua. Oke.
sayapnya seperti juga apa? beda. Menarik sekali, sahabat. Dan kemudian yang sangat kami sayangkan sebenarnya dengan para petani itu kadang misalnya kan di dalam petani itu banyak sekali ya penyakit-penyakit yang ada di tumbuhan. Itu petani misalnya akan menyemprot dengan lalat. Semua akan kena semua, kayak capung kena, kemudian DY itu kena. Padahal di situ kan ada plot sendiri-sendiri. Ada yang menguntungkan petani, ada yang merugikan petani. Tapi semua petani itu pure, nyemprot pun dari semua kena kabeh. Jadi sebenarnya serangga-serangga itu pun tidak semua merugikan si tanaman-tanaman. Betul. Oh, ternyata tetap ada misalnya. Tetap ada, karena itu kan perputaran hidup. Sebetulnya semua itu ada ketergantungan semuanya sebetulnya. Karena zaman dulu pun sebelum ada pestisida orang kan sudah bertani. Oke. Itu cara misalnya saya mau membasmi kayak wereng, itu belum pakai pestisida ternyata bisa bagus. Nah, maka saya selalu menyarankan ketika kita ingin menyingkirkan wereng, lalat buah ini dengan pakai pupuk-pupuk alami rasanya seperti itu. Jadi ya itu terkadang ini yang namanya hama itu semua harus didres gitu. Kebanyakan para petani seperti itu. Karena mungkin merasa sudah terganggu misalnya dengan keberadaan mereka. Tapi sebenarnya sejauh apa sih si serangga-serangga ini berefek ke si tanaman-tanaman itu, Mas, kalau di dunia pertanian sendiri? Kalau di tanaman sebetulnya kayak orong-orong, kayak gangsir. Ya. Itu kalau gangsir itu kan sebetulnya ada dua versi ya. Ada karena gangsir itu juga pemakan tumbuh-tumbuhan. Tapi juga mengemburkan tanah. Karena dia bisa masuk ke tanah. Tuh. Tapi lebih banyak menguntungkan. Nah, kemudian kayak capung. Capung itu kan selalu memakan wereng, kemudian lalat bah yang kecil-kecil itu kan dimakan capung. Kemudian belalang sembah itu juga pemakan jenis-jenis hama yang merugikan petani. Oh, justru dia yang makan. Itu yang makan. Makan itu ya. Yang makan tentang hama-hama itu. Tapi kadang para petani kadang-kadang tidak memahami hal seperti itu. Maka saya sedikit masuk ke kelompok tani, kemudian ke peternakan, ngasih masukan ya sebisa saya. Topeng, kemudian ke lukisan, terus ke pertunjukan, bahkan tari, kemudian ke wayang. Itu apakah kemudian filosofinya dari yang serangga-serangga ini apa yang bisa diambil? Oh, ternyata serangga itu, menurut Mas Jono. Nah, untuk filosofi sebetulnya serangga itu banyak sekali ya. Misalnya kita hidup di dunia ini sebetulnya perlu menyontoh, tentang serangga. Salah satunya itu kemudian tentang capung. Jadi untuk filosofi juga bagus sekali karena capung itu kalau di area persawahan itu banyak capung itu bertanda tanah itu subur. Maka banyak sekali orang-orang yang mengidolakan tentang capung. Kemudian di pedesaan untuk pembelajaran tentang kehidupan, kegotong royongan, kebersamaan, kepatuhan adalah semut. Semut itu juga salah satu bisa diambil tentang sifat dan kebersamaannya. Itu tentang yang bagus-bagus itu semut itu sangat menarik sekali. Nah, itu salah satu filosofi yang ada dalam serangga yang saya ambil. Jadi sifat-sifat yang beraneka jenis tadi, jenis sifat-sifat serangga tadi punya filosofi yang bagi kehidupan kita manusia itu sangat berkorelasi, bisa sangat berkorelasi. Misalnya yang ini kita bisa lihat di sini sahabat Jeng Tata. Ini apa aja Mas Jon yang tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh apa misalnya? Ini apa misalnya? Ini tokoh yang biasa hidup di pohon yang kalau orang desa itu bilang gerot. Gerot itu makannya itu termasuk pengganggu para petani karena ini tumbuh-tumbuhan kayu putih itu di dalamnya kalau ada ini akan mati. Namanya. Oke.
Emang drop warnanya, atau red. emang warnanya ini menyesuaikan dengan bentuk aslinya, memang Untuk atau warna kreasi ini Mas Jono aja? kreasi saya, Oke. salah satu kreasi saya. Dan kemudian kayak ini Ya itu. kan belalang. Oh itu belalang. Oke. Ini belalang ini juga mengganggu para petani karena ini kalau rata-rata ini makannya kan daun. Oke. Misalnya kayak padi daunnya dimakan ini, pemakannya daun. Kemudian orang-orang, Ini orang-orang. ya yang orang-orang ini juga pemakan akar yang di dalam tanah. Ini kan hidupnya di dalam tanah. Ini selalu makan. Ini kebanyakan di persawahan yang tanaman padi, yang agak mulai kering itu pasti ada ini. Kemudian ini tongkeret. Tongkeret. Tongkeret itu juga untuk penanda kalau di dalam pedesaan itu untuk penanda untuk akan jatuh hujan. Oh, Dari musim kemarau akan ke hujan itu ini muncul suara-suara ini tiap sore itu muncul ini juga untuk bertanda untuk musim. Kemudian ini konang. Nah ini konang ini juga mengganggu petani karena ini pemakan daun-daunan. Daun. Rata-rata kalau misalnya petani itu menanam kacang-kacangan atau yang lain itu pasti ini yang makan daun-daunan. Nah itu salah satunya jenis-jenis serangga. Menarik sekali ya sahabat Cintata. Kemudian dari jenis-jenis itu, mungkin kemudian dari suaranya, terus kemudian jadi sumber inspirasi Mas Ya. Jono untuk membuat pertunjukannya. Betul. Karena nanti mungkin kita bisa lihat beberapa video atau tayangan yang soal kesenian sanggarnya Mas Jono ini, suara-suaranya itu ada yang krik 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 apa ngokong di musik-musiknya itu. Apa Di itu musik. juga terinspirasi Itu dari juga suara? salah satu saya kan menggali tentang apa yang ada di dunia serangga. Serangga itu kan banyak sekali suara. Kadang kalau mau pentas pasti saya kasih masuk kayak dongkeret, saya masukin di situ. Jangkrik saya masuk di situ. Kemudian belalang kerik yang suaranya rek 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 itu saya masukkan di situ. Dan untuk musik ini saya baru pencarian ya. Ini saya tetap unsur alam. Ya. Tetap kayak kendong-kendongan yang sebanyak-banyaknya. Mungkin saya bikin tetabuhan, saya masukin dengan suara-suara serangga. Memang bagaimana untuk membuat sebuah ciri khas, kira-kira seperti itu. Menarik sekali ya sahabat Cintata. Kemudian Mas Jono, kalau proses membuatnya, kita sekarang ngomongin proses membuat. Biasanya satu wayang ini berapa lama Mas Jono? Ini Kalau tergantung ya. intensif nggak disambi-sambi. Ini kalau itu kan beda. Saya kan membuat wayang itu kan dua macam. Oke. Satu dari kulit sapi, kemudian yang dua ini pakai fiber. Fiber. Nah, sebelum saya pakai kulit sapi dulu saya pakai fiber dulu. Fiber. Kalau Ini fiber, yang dari fiber. ini yang dari fiber. Fiber itu kalau dibikin itu dengan karakter seperti ini, dengan nanti hasilnya seperti ini. Oh ini yang belum ini ya, Ini yang masih belum, setengah. masih jadi setengah. Ini satu hari satu. Satu hari Satu. Kalau sampai finishing jadi bisa dimainkan, Ya. itu ya 2 hari. Itu yang fiber. Kemudian kalau yang kulit itu 2 kali lipat. Kalau yang mentan seketan Ini, tapi dari kulit ini 2 hari satu. 2 hari. Ini 2 hari satu. Karena untuk kulit itu kan jenis pahatnya kan beda semua. Misalnya kayak ini harus pakai tatah yang beda, ini tatah yang beda. Karena saya kalau pameran kan tidak kayak umumnya, bisa saya letakkan di tanah, bisa saya gantung di mana saja. Itu kalau pakai fiber seperti ini sangat tahan. Oh malah awet. Sangat tahan. Tapi kalau pakai kulit itu harus tempat-tempat yang Khusus.
Nah, memang harus bisa membedakan mau pameran di mana saya harus membuat yang istilahnya dari bahan apa. Gitu. Karena ruang pamernya berarti sangat menentukan, menentukan akan mau dibawa yang apa. Yang model apa tuh Iya. bahannya. Nah, seperti itu. Oke, menarik sekali ya sahabat Cintata. Jadi kemudian kalau ini nih sebagai penutup mungkin ya. Jadi dengan memainkan wayang, Mas Jono itu juga pasti ada kidung-kidung yang disesuaikan dengan pesan-pesan kan. Pasti ada pesan-pesan di situ. Biasanya Mas Jono ketika memainkan atau sedang reng-reng sendiri itu apa yang biasa di kalau pas reng-reng, misalnya kayak kidung tadi, sebenarnya kidung tadi itu kan juga tolak balak. Ini tolak balak, misalnya kita mau bercocok tanam. Kalau saya kan kekidungan, itu juga tolak balak kan menyingkirkan segala-segala yang tidak baik di situ. Nah, secara otomatis dalam pikiran, dalam hati itu selalu, kalau orang Jawa itu semeleh. Nah, orang semeleh itu kalau menanam itu saya yakin akan bagus, karena itu tidak beda jauh dengan orang melukis, bikin patung. Itu kalau direnungi, dipahami, itu akan menjadi bagus, tidak kemerungsung. Nah, itu cara bertani pun seperti itu. Jadi menjiwai apa yang kita lakukan. Tuh. Berarti apapun yang Mas Jono lakukan, baik membuat topeng, melukis, membuat wayang ini selalu di flashbackkan kembali ke kehidupan sosial masyarakat Mas Jono. Menarik banget ya sahabat Cintata. Mungkin sahabat Cintata pengen mendengarkan Mas Jono memainkan atau ya sambil kidung favorit atau yang mungkin yang sekarang dikaitkan dengan kondisi sekarang ini. Monggo Mas Jono salah satunya. Iki kepiye jaman kok kaya ngene ra rampung-rampung. Aku kudu ngundang kancaku iki. Aku arep ngomong dhewe dineke wong gendeng aku. Cak, kowe rene ya. Ana apa nang kowe nyeluki karo aku? Aku mapanku nang kono kok celuki ado-ado kene niki jane kepiye? Iki aku miat mudarasa. Mudarasamu arep apa? Iki lho jaman ra rampung-rampung iki kudu piye ngono lho. Kudu piye? Arep ngalor salah ngidul salah. Nah, kuwi kudu duwe prinsip. Yen wong kuwi duwe prinsip, arep nemoni apa wae kan wis duwe prinsip. Kuwi teguh uripe. Nyet kon kudu piye? Aku ki sarwa kangelan, ngalor angel, ngidul angel. Aku tak njaluk solusimu ki kepiye saiki ngene. Kowe urip kudu apa sing kok tekuni panggaweanmu, apa sing kok isoi, kuwi kok lakokno sak apik-apike. Ora semangalor ngidul. Gusti kuwi tetep ngerti polahmu. Yen kowe ming meneng wae dengan karo kahanan kaya ngene ora rampung. Kowe kudu usaha saben dinane ngono. Oh iya, matur nuwun nek ngono aku mundak bening pikirku. Ya wis ngono wae yo, andum gawe mlaku apa penggaweane dhewe. Yo, mlaku yo. Oke Mas Jono, kita tahu bersama situasi sekarang karena pandemi ini banyak sekali yang terimplikasi, terefek ya, terimbas itu. Apa itu juga berpengaruh terhadap karya-karya Mas Jono dari yang sebelum COVID dengan yang sesudah ini? Ada yang cukup signifikan nggak? Ya, untuk dengan dampak-dampak COVID seperti ini sebenarnya sebagai pelaku seni itu sangat terasa sekali. Karena saya sudah berpikir ketika ada pandemi seperti ini, pertama yang kena adalah pelaku seni.
Dan nanti pelaku seni pun akan pulih paling akhir. Itu pasti. Nah, untuk pandemi ini bagi saya pribadi itu juga sangat terasa sekali. Terutama di pertunjukan. Di pertunjukan. Biasanya itu tiap minggu pasti pertunjukan, entah itu tari, entah itu wayang. Itu semua di-cancel semua. Nah, terutama yang juga kemarin itu sebetulnya di bulan April itu saya dan teman-teman itu ke Perancis tentang pertunjukan wayang ini. Ternyata dengan pandemik ini juga di cancel juga. Kemudian di Bogor, di IPB itu juga saya sebagai narasumber untuk tentang lingkungan berkaitan dengan wayang serangga itu juga di cancel juga. Nah, itu untuk pertunjukan ya. Tapi saya sebagai pelaku seni untuk karya-karya saya ini juga alhamdulillah ini tetap berjalan walaupun itu sangat berkurang sekali dengan pandemi ini. Tapi saya sebagai pelaku seni juga petani, jadi setiap hari itu saya harus sibuk. Mbah itu berkarya melukis, mbah ini bikin wayang, mbah ke sawah, itu saya tetap sibuk terus. Tidak boleh saya itu istilahnya panik di dunia seperti ini. Bagaimana kita tetap bangkit untuk membangkitkan teman-teman, untuk membangkitkan warga tetap supaya semangat dengan pandemik ini, tidak terlalu banyak renungan, tapi harus selalu banyak melangkah untuk mencapai tujuan apa yang diharapkan. Betul sekali. Jadi jangan justru terlarut Ya. dengan kondisi seperti ini terus kemudian ikut jadi mengurung diri dan tidak beraktivitas, tapi tetap berekspresi. Berekspresi, tetap semangat. Dari tadi setelah apa yang Mas Jono paparkan, Mas Jono ceritakan soal idenya, imajinasinya tentang membuat wayang serangga, kita bisa melihat atau mengingat lagi apa yang disampaikan oleh Rhodes tahun 1961 tentang kreativitas. Kalau kita ingat dari apa yang tadi disampaikan, kita ingat teori kreativitas M. Rhodes tahun 1961 yang kita biasa menyebutnya menjadi 4P, person, product, proses, dan press, yaitu kebutuhan. Di mana ada orangnya, ada manusia, ada personnya, ada senimannya, ada Mas Jono yang menciptakan itu. Kemudian produknya, ada wujud barangnya, yaitu wayangnya tadi, wayang serangga, kemudian lukisannya mungkin, dan instalasi-instalasi lainnya. Kemudian yang ketiga adalah proses. Jadi bagaimana Mas Jono dengan ide kreativisnya kemudian berproses bagaimana dari bahan ke bahan. Oh, kalau menggunakan fiber itu kelemahannya dan keuntungannya seperti ini, menggunakan kulit sapi kelemahannya keuntungannya seperti apa gitu. Nah, itu jadi prosesnya di mana mereka berproses untuk menghasilkan sebuah produk kesenian. Press yaitu kebutuhan. Jadinya ada kebutuhan dari masyarakat tentang wayang serangga itu. Kerinduan masyarakat apalagi ya ini yang bisa ditampilkan dalam produk-produk atau dalam wujud-wujud kesenian yang ada. Menarik ya. Jadi itu yang dari kita bisa simpulkan dari perjalanan Mas Sujono ke Ron untuk menciptakan atau berkreativitas soal wayang serangga.